Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Parepare dengan sejumlah informasi seputar Kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan. Bersama saya Jauhar Manika dan saya Sutun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, diduga mengalami gejala COVID-19, 3 tahanan Polsek Ujung Polres Parepare tes swab usai mengeluhkan kehilangan indera penciuman saat pemeriksaan kesehatan yang dilakukan rutin oleh dokter polisi. Usai mengeluhkan kehilangan indera penciuman saat pemeriksaan kesehatan yang dilakukan rutin oleh dokter polisi, Polsek Ujung langsung melakukan tes swab kepada seluruh tahanannya dengan berkoordinasi dengan tim gugus COVID-19 Puskesmas Lapade Kota Parepare. Ketiga tahanan dites swab untuk mencegah penularan COVID-19 di wilayah Polsek Ujung. Selain melakukan swab, seluruh Mako Polsek Ujung juga dilakukan penyemprotan disinfektan. Kapolsek Ujung Kompol Muhammad Aris mengatakan, sebelumnya salah satu tahanan mengalami demam tinggi dan salah satu tahanan lainnya juga kehilangan indera penciuman, sehingga untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, Polsek Ujung mengambil langkah cepat untuk melakukan tes swab kepada seluruh tahanan yang ada di Mako Polsek Ujung Polres Parepare. Ya baik, jadi hari ini ada kegiatan kami di kantor Polsek kami, yaitu ada tahanan kami yang dicurigai itu mengalami gejala COVID, sehingga ada dari tim dari kesehatan dari Puskesmas Lapade untuk mengadakan pemeriksaan swab dengan penyemprotan di ruang swab. Gejala apa yang mereka keluhkan? Pengakuan itu dia menghilang rasa penciumannya, dengan ada kemarin satu orang juga yang gejala panas itu panas dingin. Jadi langkah yang dilakukan ini Pak mau swab semua Ya. tahanan? Tadi kita swab semua 3 orang, ternyata ya nanti kita tunggu hasilnya. Setelah itu dilakukan penyemprotan di ruang hasil dengan pemeriksaan di resepsi. Oke. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi berikutnya. Jika selama ini untuk mengetahui keakuratan alat kendaraan bermotor dilakukan secara manual, beberapa waktu yang lalu Dinas Perhubungan melakukan pengujian dengan sistem kalibrasi berbasis elektronik. UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Parepare bekerja sama dengan tim kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor Kemenhub BPTD Wilayah 19 Sulawesi Selatan dan Barat menggelar kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Parepare berbasis elektronik pada Rabu 6 Januari 2021. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare yang juga Kepala Dinas Kominfo Parepare HM Iskandar Nusu SSTPMSI mengatakan, uji kalibrasi peralatan kendaraan bermotor yang dilakukan bersama tim kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor Balai Pengelolaan Transportasi Darat atau BPTD Kemenhub Wilayah 19 Makassar meliputi Sulawesi Selatan dan Barat, dimaksudkan untuk mengetahui keakuratan alat pengujian kendaraan bermotor yang selama ini dilakukan secara manual atau sistem pencatatan. Nantinya setelah dilakukan uji kalibrasi peralatan yang dilakukan secara elektronik, maka penerbitan bukti lulus uji KIR tidak lagi dengan sistem pencatatan, tapi dilakukan secara elektronik atau yang dikenal dengan e-Blo. Ya. Jadi kegiatan yang dilaksanakan hari ini adalah kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor di UPTD PKB di Subkota Parepare yang secara elektronik. Jadi setelah alat tersebut dikalibrasi oleh tim dari Balai Pengelola Transportasi Darat Kemenhub 11 Makassar, Sulawesi Selatan dan Barat. Adapun maksud diadakan kalibrasi ini untuk mengecek alat untuk mengetahui alat ukur kondisi yang selama ini kita ketahui bahwa setiap pengujian itu atau bukti KIR kendaraan itu hanya melalui pencatatan ya administrasi. Sekarang nanti ini dalam bentuk smart, jadi secara digitalisasi, yang itu dalam bentuk bukti lulus uji elektronik atau e-Blo. Jadi nanti ada berupa smart card. Jadi akan tim
akan mengecek langsung kondisi laik kendaraan untuk dilaksanakan pengujian kendaraan berbasis elektronik. Penerapan sistem penerbitan bukti lulus uji elektronik atau EBLU pada pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor tersebut semakin mempermudah distribusi dan penerbitan uji berkala kendaraan bermotor cepat, efisien, terintegrasi, dan transparan. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Awal tahun 2021, Brimob Parepare apel gelar peralatan dan kendaraan dinas. Apel gelar pasukan dan peralatan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion B Pelopor. Ini merupakan tindak lanjut dari kesiapsiagaan yang rutin dilaksanakan untuk mewujudkan bakti Brimob Polri untuk masyarakat. Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan, peralatan perorangan dan kendaraan dinas di lapangan Mako Batalion B Pelopor Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan. Apel gelar pasukan dan peralatan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion B Pelopor Kompol Sapari. Peralatan dan perlengkapan yang digelar dalam pelaksanaan apel antara lain peralatan penanggulangan huru-hara, peralatan search and rescue, dan kendaraan taktis Batalion B Pelopor. Komandan Batalion B Pelopor Kompol Sapari mengatakan, kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya merupakan tindak lanjut dari kesiapsiagaan yang rutin dilaksanakan untuk mewujudkan bakti Brimob Polri untuk masyarakat. Dengan tujuan untuk mengecek kesiapan dalam mengantisipasi tugas kontingensi, sehingga dalam keadaan darurat, personilnya siap bergerak dengan peralatan dan kendaraan dinas yang dimiliki Batalion B Pelopor. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, salah satu ikon hasil alam yang dikembangkan Kota Parepare saat ini yakni mengolah kerang menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Seperti informasi berikut ini di mana anggota FKPPI mengikuti pelatihan membuat kerajinan berbahan dasar kerang. PC FKPPI Kota Parepare melaksanakan pelatihan kerajinan kerang dengan tema Ide Kreatif Kerajinan Kerang di Balai Ainun Habibie pada Kamis 7 Januari 2021. Pelatihan tersebut dibuka Kasat Binmas Polres Parepare AKP Syarifuddin, dihadiri dan Ramil 140503 Soreang Letu CZI Zainuddin, Wakil Ketua Bidang Ekopuir PC 1912 FKPPI Kota Parepare Jusmiarto Akib, Wakil Ketua Wanhat Haji Sudirman, Wakil Ketua Bidang Perempuan Haja Jumiarti, dan Sekretaris PC 1912 FKPPI Tommy Sunarto. Sekretaris PC 1912 FKPPI Kota Parepare Tommy Sunarto mengatakan tujuan kegiatan ini untuk memberikan bekal keterampilan kepada anggota FKPPI serta untuk meningkatkan kapasitas bidang kerajinan kerang demi kesejahteraan anggota. Ke depan kita berharap dari teman-teman adik-adik kita yang mengikuti kegiatan ini setelah memiliki bekal keterampilan bisa dia jadikan sebagai home industry, ya. Nanti kami akan bekerja sama dengan Dekranasda, Parepare, Dinas Olahraga Pariwisata nanti ke depan seperti itu. Dan ini program mandiri, artinya program yang dicanangkan oleh pengurus cabang FKPPI Parepare. Nah, ke depan kami berharap akan bekerjasama dengan mitra lainnya yang yang berkenan untuk kita bisa bekerjasama, apakah itu dalam pelatihan, penyediaan bakunya, dan pemasarannya. Itu akan kami jajaki ke depan. Banyak perusahaan-perusahaan yang memang memiliki dana CSR, itu yang kami sasarankan ke sana untuk meningkatkan kapasitas. Tujuan utama adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Sementara itu, Kasat Binmas Polres Parepare AKP Syarifuddin dalam sambutannya mewakili Ketua PC 1912 FKPPI Kota Parepare menyampaikan, kegiatan ini sangat penting dilakukan, apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19. Masyarakat harus bisa kreatif untuk menciptakan produk yang bernilai ekonomis. Andi, TV Peduli mengabarkan. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim menyampaikan dalam rapat paripurna di kantor DPRD Kota Parepare bahwa kebijakan umum pagu indikatif wilayah Kota Parepare tahun anggaran 2022 mencapai 7,49 miliar lebih.
Kebijakan Umum Pagu Indikatif Wilayah Kota Parepare tahun anggaran 2022 mencapai 7,49 miliar lebih atau ada kenaikan sebesar 151 juta bila dibandingkan Pagu Indikatif Wilayah tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim pada rapat paripurna penyerahan Pagu Indikatif Wilayah Kota Parepare tahun anggaran 2022 di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kota Parepare pada Rabu 6 Januari 2021. Jumlah pagu indikatif wilayah tersebut didistribusikan ke masing-masing kecamatan berdasarkan variabel atau indikator penilaian. Untuk Kecamatan Soreang memperoleh pagu indikatif sebesar 1,98 miliar lebih, Kecamatan Ujung sebesar 1,38 miliar lebih, Kecamatan Bacukiki sebesar 1,92 miliar, dan Kecamatan Bacukiki Barat sebesar 2,21 miliar. Anggaran 2022 sebesar 7,49 miliar rupiah lebih, dan jika dibanding tahun anggaran 2021 maka ada kenaikan sebesar 151 juta rupiah. Selanjutnya pagu indikatif wilayah tersebut didistribusikan ke masing-masing kecamatan berdasarkan variabel atau indikator penilaian sebagai berikut. Untuk Kecamatan Soreang sebesar 1,98 miliar rupiah lebih, untuk Kecamatan Ujung sebesar 1,38 miliar rupiah, untuk Kecamatan Bacukiki sebesar 1,92 miliar rupiah, dan untuk Kecamatan Bacukiki Barat sebesar 2,21 miliar rupiah lebih. Adapun indikator atau variabel penilaian besaran pagu indikatif wilayah per kecamatan, yakni besaran jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah usaha mikro dan kecil, jumlah masyarakat miskin, jumlah kelompok tani dan nelayan, serta capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, karena dedikasinya dalam mengembangkan citra madrasah menjadi lebih baik, Kementerian Agama Kota Parepare menganugerahkan penghargaan Kepala Madrasah Inovatif kepada Saiful Mahsan pada Hari Amal Bakti Kemenak yang digelar beberapa waktu yang lalu. Salah satu momen yang tak terlupakan bagi Kepala Madrasah saat pelaksanaan puncak peringatan Hari Amal Bakti Kemenak Republik Indonesia yang ke-75 adalah pemberian sejumlah penghargaan oleh Kepala Kantor Kemenak Kota Parepare, Haji Abdul Ghaffar, kepada sejumlah tenaga pendidik madrasah yang berprestasi. Bagi sebagian orang mungkin ini adalah hal yang biasa dalam setiap momen acara. Namun bagi Kepala Madrasah Alia Negeri 1 Parepare, Saiful Mahsan, saat mendapatkan penghargaan sebagai Kepala Madrasah Inspiratif dan Inovatif tingkat Kota Parepare tahun 2020 pada upacara Hari Amal Bakti yang ke-75 di Aula Kemenak Parepare pada Selasa 5 Januari 2021. Penghargaan ini merupakan suatu hal yang luar biasa karena penghargaan seperti ini tidak mudah didapatkan tanpa ada usaha dan kerja keras. Menurutnya, hal ini juga mampu menjadi motivasi dan dorongan bagi semua tenaga pendidikan untuk lebih meningkatkan kapasitas dan kinerjanya. Saya dari Mansatu Parepare mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare atas penganugerahan Kepala Madrasah Kreatif dan Inovatif kategori Kepala Madrasah tahun 2020. Kami mendapatkan ini merupakan kesyukuran yang sangat luar biasa, kesyukuran kami karena dari 29 madrasah kami mendapat penghargaan sebagai Kepala Madrasah Inovatif. Penganugerahan ini sebenarnya berarti ditujukan pada saya pribadi karena ini bukan kerja pribadi, tapi merupakan kerja kolektif dari teman-teman kami yang ada di Mansatu Parepare. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak pada seluruh guru staf Mansatu Parepare atas sumbangsinya, atas kerja kompaknya sehingga penghargaan ini dapat kami terima. Mudah-mudahan penghargaan ini menjadi semangat baru kembali bagi Mansatu Parepare untuk berbuat yang terbaik ke depan, insya Allah.
Saiful berharap dengan adanya penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi pribadi maupun guru-guru di Man 1 Parepare untuk lebih bersemangat lagi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di sekolah, sekaligus mendorong para guru untuk lebih kreatif di sekolah. Andi, TV Peduli mengabarkan. Wakil Wali Kota Parepare membuka secara resmi Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia PWI ke-7 Parepare Baru yang diselenggarakan di Restoran Dinasti, Kota Parepare. Berikut liputan selengkapnya. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan daerah. Keberadaan PWI telah dirasakan langsung dalam memotivasi dan edukasi semangat kebersamaan dalam membangun kota Parepare, baik pembangunan fisik, material maupun aspek mental dan spiritual. Haji Pangerang Rahim juga mengajak kepada segenap pengurus dan anggota PWI untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun kota Parepare, di mana peran PWI sangat penting dan vital dalam pembangunan daerah, sehingga diperlukan kepengurusan PWI yang solid dan membantu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH, pada acara pembukaan konferensi ke-7 PWI Parepare Baru di Restoran Dinasti pada Kamis 7 Januari 2021. Dan juga kontrol sosial di dalam pembangunan daerah. PWI adalah mitra bagi pemerintah daerah di dalam mengawal pembangunan daerah. PWI memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan daerah, dan tentu keberadaan PWI telah dirasakan langsung di dalam memotivasi dan mengedukasi semangat kebersamaan dalam membangun kota Parepare, baik pembangunan fisik material maupun aspek mental dan spiritual. Olehnya itu saya mengajak kepada segenap pengurus dan anggota PWI untuk sekali lagi terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk membangun kota Parepare. Peran PWI sangat penting dan vital dalam sebuah pembangunan daerah, sehingga diperlukan kepengurusan PWI yang solid dan membantu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah. Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolres Parepare AKBP Weli Abdillah, Ketua DPRD Parepare Haja Andi Nurhatinati Puesos, Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTPMSI, Bupati Baru yang diwakili Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Baru, serta dari jajaran PWI hadir perwakilan PWI Pusat Zulkifli Gani Otto SH dan PWI Provinsi Sulawesi Selatan. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan program-program persembahan dari TV Peduli. Saya Usatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.